Sekaligus belajar. Untuk itu saya akan persilakan kepada Ustaz Abu Somad untuk langsung sharing pada kita silakan maksudnya sukses bersama komunitas. Terima kasih. Ini atau perlu saya? Hah? Perlu saya di sini? Udah. Baik, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya banyak yang belum sarapan pagi. Insyaallah semuanya sehat walafiat. Amin. Bersama kita ada Umi, ada Mama, ada Papa, ada keluarga besar OSB. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu ada yang dimasuki melalui pintu babus sholah. Karena sholat duha, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, wajib, sunat, istisqa, minta hujan. Ada yang orang masuk surga dari babus sodakoh. Bersodakoh, berwakaf, berzakat, berimpak, berwasiat, berhibah. Ada dimasuki melalui babul jihad. Berdarah-darah fisabilillah mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Saudara kita yang meninggal dunia di Bosnia dihantam oleh Serbia. Tapi ada orang yang bisa masuk surga dari pintu manapun. Insya Allah itu keluarga besar OSB. Dari mana jalannya orang OSB bisa masuk pintu surga dari manapun? Orang yang hanya sibuk sholat, zikir, baca Quran sampai tidak mau cari duit, dia tidak bisa masuk dari babus sodakoh. Orang yang hanya sibuk cari duit sampai tidak sempat sholat, maka sodakohnya pun hilang karena tiangnya sudah tumbang. Tapi kalau dia tetap bisnis, tetap dagang, tetap usaha melalui keluarga besar OSB, sholatnya tidak tinggal, puasa sunatnya juga bisa, maka insya Allah dia akan masuk surga dari pintu manapun. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, kita usaha bisnis bukan mau mencari dunia, targetnya akhirat, tapi dunianya tidak ketinggalan. Itu ajaran Islam. Maka dalam Islam diajarkan dalam doanya pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudahlah, tidak usah urus-urus nih masalah dagang. Urus aja masalah zikir, sholat, baca Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Habislah bisnis kita. Padahal pasar besar se-Asia Tenggara itu adalah Indonesia. Tapi setiap 10 pengusaha yang muslim cuman 1. Bukan kata Abdul Somad, Pak JK yang ngomong begitu. Tapi insya Allah ke depan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dari 10 pengusaha insya Allah muslimnya lebih banyak melalui OSB insya Allah. Amin. Kalau ada orang mengatakan ini cuman kalimat hiperbola saja, Nabi mengajarkan demikian. Nabi itu ketika sahabat menggali parit perang Khandaq, pacul besi itu mengena ke batu, memancar cahaya 3 kali. Apa kata Nabi? Pancaran cahaya pertama, aku melihat kalian membebaskan Yaman. Pancaran cahaya kedua, aku melihat kalian membebaskan Persia. Pancaran cahaya ketiga, aku melihat kalian menguasai Roma. Jadi Nabi itu visioner ke depan. Jangan pernah kita berpikir kecil, katak dalam tempurung. Begitu dibukakan tempurung yang menutupi katak kodok, ternyata dia di dunia yang amat sangat luas. Berpikir ke depan. Kalau ada orang berpikir hanya sekedar kerja, cari uang, punya uang,
nikah, punya rumah, punya kendaraan, liburan. Bagus dia tak usah jadi orang, jadi ikan mas koki aja. Karena cita-citanya terlalu simpel dan sederhana. Bersama OSB dia bisa punya rumah, dia bisa punya kendaraan, dia punya pekerjaan, dia selamat dari riba, dia tidak terikat hutang piutang karena punya usaha yang halal. Tapi cita-citanya tidak sekedar kerja, rumah dan liburan. Cita-citanya adalah punya 1000 taman pendidikan Al-Quran. Mana tepuk tangannya? Kalau ada yang punya 1000 rumah, saya tidak ngajak tepuk tangan karena rumahnya akan tinggal. Kalau ada orang punya 1000 mobil, saya tidak ajak tepuk tangan karena mobilnya tinggal. Tapi kalau dia punya 1000 TPQ, itulah yang akan kekal dan abadi. Target-target hidup ini kalau tidak dibawa ke akhirat, orang akan gila dengan dunia ini. Karena pikiran kita ini akan terus berkembang. Ingin punya sepatu, teman sepatunya harga 5 juta, kita mau 10. Ingin punya kendaraan, teman harganya 2 miliar, kita ingin 5. Karena memang sifat manusia ingin lebih. Tapi kalau target-target ini kita bawa ke agama, maka insya Allah ingin punya tahfiz Quran, menyantuni anak yatim, fakir miskin, punya 1000 TPQ, tapi TPQ-nya mesti punya surau, punya 1000 surau. Target-target ini ke depan. Tapi tidak berarti bahwa semua harta kita untuk agama, lantas kita tidak mewariskan apa-apa untuk anak-anak kita. Itu tidak benar juga. Ada seorang sahabat sedang sakit, dikunjungi sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku sedang sakit, tidak lama lagi mati. Anakku cuma 1 perempuan, mantuku juga orangnya kaya, mampu. Ambillah semua hartaku ini untuk agama. Kata Nabi, enggak, tidak boleh semua hartamu untuk agama. Kalau begitu maka ambillah asyatru, setengah hartaku ini untuk agama. Kata Nabi, tidak, setengah pun tidak boleh juga. Kalau begitu ambillah 1/3 ya Rasulullah. As-sulusu kasir, 1/3 itu pun banyak, tapi 1/3 tetap boleh. Sebanyak-banyak harta yang boleh diwasiatkan untuk agama, 1/3. Jadi kalau ada orang sakit terbujur kaku di ruang ICU, dia buat surat wasiat. Karena aku sudah ngaji mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad yang direkam pada acara ulang tahun OSB dan ditonton. Saat melihat itu aku menjadi yakin tentang agama, maka aku serahkan semua hartaku. Maka sesungguhnya yang terwujud dalam wasiat hanya 1/3. Adapun yang 2/3 tetap dibagikan kepada ahli waris. Begitulah keadilan Islam. Anta da'a warasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu secara finansial. Khairan, lebih baik, min anta da'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, fakir, meminta-minta, yatakaffafuna 'alan nas, menjadi pengemis, menjadi peminta-minta, menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat secara fisik, kuat otaknya, kuat finansialnya. Khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'min ad-dha'if, daripada mukmin yang lemah. OSB insyaallah berperan memperkuat barisan umat Islam dalam bidang ekonomi. Ustadz Somad ikut OSB ini kan karena Ustadz Ardi keluarga Ustadz Somad? Bukan. Bukan hanya sebatas itu. Saya dari dulu kemana-mana tausiah, dari Sabang sampai Papua, yang saya sampaikan dalam ceramah itu cuma 3. Yang pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pesantren. Yang kedua, perbaikan ekonomi, bangkitkan ekonomi umat. Yang ketiga, perbaikan politik, pilihlah anggota legislatif, pemimpin yang peduli kepada agama. Jadi dalam 3 poin ini ada 2 yang saya sejalan dengan OSB. Yang pertama, membangkitkan ekonomi umat. Yang kedua, pendidikan. Karena OSB membantu ekonomi umat. Yang kedua, pendidikan. OSB punya target 1000 TPQ dan 1000 surau. Mudah-mudahan sebelum kita mati
Andai pun kita mati tidak terwujud, misalkan baru terwujud 10, 100, dilanjutkan oleh orang setelah kita, itulah yang disebut dengan amal jariah. Itu amal jariah itu artinya tetap mengalir walaupun kita sudah mati meninggal dunia. Ini perlu saya jelaskan, dan orang-orang keluarga besar OSB bisa menjelaskan supaya jangan nanti ditanya, gimana Ustadz Somad bisa ikut OSB? Ya, karena istri Ustadz Somad saudara kandung istri Ustadz Ardi. Itu jawabannya betul juga. Tapi yang sangat betul adalah bahwa ada titik temu. Ketika ngobrol langsung connect. Selama ini yang kuceramahkan di mana-mana, bangkitkan ekonomi umat, kuatkan umat. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran menjadi kekafiran. Orang menjadi kafir hanya gara-gara fakir, miskin, susah. Abdul Somad kalau sedang tablik akbar di tengah lapangan sepak bola di stadion, mari kita bangkitkan ekonomi umat, bangkit. Selesai itu turun, mereka bingung, kami mau jual apa Pak Ustadz? Maka kerisauan umat, kegalauan umat, bidang ekonomi apa yang mau kami geluti? Ketemu dengan Ustadz Ardi, connect, ketemu. Saya bicara ekonomi umat, beliau sudah melakukannya. Itu beda saya dengan beliau. Saya ngomong, beliau langsung lakukan. Saya ngomong di mulut, di lidah, dia di otaknya. Karena otak kanan dia luar biasa. Omar Smart Brain. Smart artinya cerdas. Bahasa Arabnya somad. Bahasa Inggrisnya. Keluarga besar OSB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-pertama saya lihat bisnis. Oh, bisnis. Bisnis kan hanya sekedar bisnis, semua orang bisnis. Tapi begitu melihat ada aspek pendidikan. Mungkin inilah di latar belakang Ustadz Ardi karena beliau tamat Gontor. Gontor itu pendidikan yang luar biasa. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab jangan lagi ditanya. Dan dididik untuk entrepreneur. Kita tahu banyak lembaga bisnis Latansa. Di pondok mereka sudah diajarkan untuk berusaha dagang tanpa melupakan agama. Dan agama tidak meninggalkan dunia. Kedua-dua ini akan dapat diperoleh. Begitu mereka menamatkan pendidikannya, membuat usaha, saya merasa ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan emosional, dan ada hubungan cita-cita yang akan tersampaikan. Saya dengan segala keterbatasan saya tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh OSB. Dengan menggabungkan diri kepada OSB, mudah-mudahan saya mendapatkan limpahan amal jariahnya insyaallah. Hanya itu saja yang saya harapkan. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti jangan sampai ketika video ini di-share orang bertanya-tanya, dan orang-orang keluarga besar OSB pun bisa menjelaskan ini. Kalau bisa jelaskan, jelaskanlah dengan bahasamu. Kalau tak bisa jelaskan, kasih aja linknya channel Ustadz Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komen perlu juga. Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah jangan tinggalkan bisnis. Karena kalau meninggalkan bisnis ini, dia akan diambil oleh orang lain. Kalau orang lain yang mengambil, dia tidak akan tolong agama kita. Karena semuanya ini terkait dengan keyakinan. Pagi tadi sudah kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gimana kita mau nolong agama kalau kita tidak punya biaya dana? Bisa buat acara sehotel semegah sebesar ini karena ada biaya, karena ada dana. Negara punya APBD, punya pemasukan APBN karena ada orang bayar pajak. Zakat, umat Islam tidak hanya membangun Baitullah, bait rumah Allah, Baitullah, masjid, tapi juga dibangun Baitul Mal. Mal artinya miring. Malaya milu, miring. Mal, miring. Bahasa Arabnya malun. Baitul mal, rumah. Kenapa harta itu disebut miring? Karena hati miring condong kepada harta. Kalau sebelah kiri ada, orang barat menyebutnya mall. Kalau ada masjid sebelah kanan,
ada mall sebelah kiri. Kira-kira hati miring ke mal atau ke mall? Ngaku. Yang nggak bunyi ngaku juga, tapi karena pakai masker nggak kedengaran. Hati selalu condong ke mall, mal, miring, harta. Hati selalu condong kepada harta. Islam tidak mengharamkan harta. Seandainya harta haram, pasti tidak ada zakat. Maka setiap disebut sholat disandingkan dengan zakat. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau mau tahu lengkap ayat-ayatnya, ada Ustadz Taqi Malik di sini bersama kita, yang nanti insya Allah sholat Jumat bersama, saya khotib, beliau imam. Inilah duet maut yang belum pernah sepanjang sejarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi OSB ini di dalamnya bukan hanya para businessman entrepreneur, tapi juga ada penghafal Quran, ada ustadz yang casingnya kelihatan tidak seperti ustadz, tapi batinnya ustadz. Lebih baik begitu. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Yang paling bagus memang botol kecap isinya kecap, itu paling bagus. Tapi ada masa saat-saat orang mesti menutup diri, tidak menampilkan identitas, karena sekarang orang ketakutan. Saya termasuk yang setuju caranya tidak begitu penting, tapi target yang dicapai adalah penting. Orang sekarang takut bawa-bawa Islam. Bisnisnya apa? Bisnis konvensional. Bisnisnya apa? Bisnis produk makanan. Bisnisnya apa? Bisnis produk kesehatan. Enggak apa-apa. Yang penting targetnya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan OSB termasuk lembaga, termasuk usaha, termasuk keluarga besar yang salah satu misinya adalah menyelamatkan ekonomi umat supaya umat ini tidak jatuh, insyaallah. Amin. Dia bayar zakat, dia bayar infak, dia bayar wakaf, dia bayar sedekah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, amalnya putus. Semuanya putus. Yang rajin baca Quran putus, yang rajin zikir putus. Tapi ada yang tidak putus. Shadaqatun jariyah. Siapa yang bisa sedekah jariyah? Di antara yang bisa sedekah jariyah OSB. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Insya Allah saya berharap ke depan saya tidak lagi diundang tausiah, diundang ulang tahun OSB, kalau bisa ustadz lain. Ke depan saya diminta peresmian masjid OSB. Amin. Yang tepuk tangan hati-hati, tantangan. Tapi insya Allah semakin semangat bisnisnya, semakin semangat dagangnya, semakin semangat jualannya. Kenapa? Karena targetnya ke depan adalah saya dan sahabat-sahabat, kawan-kawan mesti bangun masjid. Karena Ustadz Somad sudah sampaikan itu pada ulang tahun OSB yang ke-7. Saya ingat, cuman ngetes saja. Kalau pada ulang tahun yang ke-7, tapi Ustadz Somad sudah ada 1000 surau, surau kecil. Surau hanya ada 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita mau masjid besar, masjid sebagai ikon. Masjid ketika dilihat orang langsung ingat OSB. Warnanya apa? Tulisannya Pak Ustadz, ya masjid OSB, Masjid Omar Smart Brain. Maka insya Allah bangga kita, semua orang akan bangga, dan orang tidak akan lagi bisa mengecilkan, meremehkan, menyepelekan. Jadi ketika melihat orang bawa produk dagangan, bawa pendidikan, bawa untuk mencerdaskan otak kanan anak, kadang ketika ngomong, apa kata mereka? Ujung-ujungnya mau jualan juga. Tapi ketika dia lihat ada buktinya, masjid berdiri, mereka akan merasa malu. Yang selama ini orang bangun masjid, minta sumbangan di tepi jalan, pakai keranjang 2.000 rupiah. Tapi ini dengan cara yang eksklusif, dengan cara yang inklusif, dengan cara
yang high class, maka insya Allah derajat umat bangkit. Saya ingin membuka kacamata kita, membuka cara pandang kita, merubah mindset kita. Karena orang berpikir yang namanya agama itu adalah di masjid, zikir, baca Quran, pengajian. Adapun bisnis, dagang, usaha, ini tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan ada lagi orang yang berpikir tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Maka kalau lama-lama di pasar, masjid tinggal. Kalau pasar kita tinggalkan, maka pasar akan diambil orang lain. Tapi itu kan hadis Pak Ustadz, itu kan kenyataan. Lihat dulu pasar yang bagaimana, pasar yang jauh dari masjid. Tapi ketika masjidnya dekat dengan pasar, maka sesungguhnya Nabi SAW pun jalan di pasar. Zaman dulu tokoh agama itu tidak boleh masuk pasar, aneh. Yang namanya tokoh agama itu hanya di masjid saja. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar, dan tidak hanya sekedar di pasar, dia inspeksi, memeriksa pasar. Ada tumpukan makanan, tepung, gandum, ada korma. Nabi masukkan tangannya ke dalam, dia periksa. Ya sahibat ta'am, pedagang, ini kamu jualan apa ini? Kok di dalamnya basah, di luarnya kering? Pedagangnya mengatakan asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kenapa yang basah kamu tumpuk di dalam? Karena kalau yang basah dilihatkan di luar, pedagang menipu, tidak mau orang beli. Kata Nabi SAW, kamu sudah berbohong, berdusta, menipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu surat khusus untuk pedagang yang suka tipu-tipu timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia jadi konsumen, pembeli, dia minta penuh kan. Ini timbangannya kurang, ini kurang, ini kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang jadi produsen, penjual, mereka merugikan orang banyak. Islam tidak hanya peduli kepada masjid, tapi ketika Belanda datang, Belanda ingin supaya Indonesia ini miskin, susah, melarat. Akhirnya tanah-tanah di Indonesia mereka tanami dengan tebu untuk pabrik gula, ditanam-tanami dengan tembakau, mereka ekspor. Kemudian cengkeh yang pada masa itu jauh lebih mahal daripada emas. Satu-satunya bumi yang ditumbuhi cengkeh adalah bumi Ternate, Republik Indonesia. Lalu kemudian mereka eksploitasi alam ini. Yang di dalam alamnya juga ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada perak. Mereka katakan, uruslah zikirmu, uruslah sholatmu, masalah alam ini biar kami yang ngurus. Kalau begitu pola pikirnya, umat Islam tidak akan maju. Nabi Muhammad SAW datang ingin melepaskan umat dari perbudakan. Kita tidak ingin diperbudak harta. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba emas. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba perak. Orang yang diperhamba oleh manusia. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan, ngapain sibuk-sibuk bisnis, ngapain ikut OSB dagang? Ini berdagang, berbisnis untuk mengangkat harkat martabat ekonomi umat. Target kami akan membangun 1000 TPQ Taman Pendidikan Quran, mencerdaskan anak bangsa jangan sampai ada buta huruf Al-Quran. Ingin supaya orang kembali ke surau tapi tanpa meninggalkan ekonomi. Sekarang ada dua kelompok manusia di Indonesia ini. Yang satu terlalu sibuk dengan suraunya, dengan masjid, dengan zikirnya, meninggalkan ekonomi. Yang satu lagi terlalu sibuk dengan ekonomi sampai tidak pernah ke masjid. Setahun ke masjid cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, itu pun masbuk ketinggalan. Parah sekali. Tapi OSB insya Allah mengkombinasikan dua-duanya. Masjidnya dapat, suraunya dapat, TPQ-nya dapat, bisnisnya pun dapat. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau dunia, mau rumah, mau mobil, mau harta, kami beri, kata Allah. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang mau akhirat, mau pahala, juga kami beri, kata Allah. Allah akan berikan jalan dua-duanya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan 2 jalan. Jalan fujur, jalan tidak baik. Jalan takwa, jalan baik. Allah berikan 2 jalan.
berpikir, merenung, pilihlah. Kalau pilihanmu tepat, kau dapat pahala. Kalau pilihanmu salah, disitulah engkau dapat dosa. Jadi tidak ada manusia yang terpaksa dengan takdirnya. Hari ini kita ketemu dengan orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya mindset berpikirnya adalah jabariyah. Dengan penuh kesadaran dia berzina, maaf, dengan penuh kesadaran dia minum khamar, dengan penuh kesadaran dia pakai sabu-sabu, narkoba. Ketika ditanya, kenapa kamu buat dosa? Saya tidak punya kuasa, saya hanya mengikut takdir. Dua kesalahan dia. Yang pertama, dia buat dosa. Yang kedua, dia mengkambing hitamkan Allah, mengkambing hitamkan takdir. Padahal Allah sudah berikan dia akal, afala ta'qilun, sudah berikan dia hati untuk merenung. Poin pertama, bisnis tetap terus jalan, semangat. Yang kedua, bahwa target akhirat dua-duanya dapat, dunia akhirat. Yang ketiga, yang terakhir, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Janji Allah, selama hamba itu mau menolong saudaranya, maka Allah akan terus menolong hamba tersebut. Katanya Allah itu Al-Qawi, maha kuat. Katanya Allah itu Al-Aziz, maha perkasa. Katanya Allah itu Al-Matin. Kalau memang Allah kuat, cukup dengan innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kenapa mesti kita disuruh menolong fakir, miskin, yatim dan du'afa? Ini ujian. Ada orang yang diuji dengan matanya, sanggup dia bangun malam. Ada orang yang diuji kakinya, sanggup dia sholat ke masjid. Ada orang yang diuji tangannya, sanggup dia ikut gotong royong ngecor masjid sampai lecet-lecet. Tapi ada orang ketika diuji kantongnya, diuji uangnya, yang bangkit adalah egonya, bakhilnya. Makanya dalam doa Nabi diajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, selamatkan aku dari susah dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, selamatkan dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhl, selamatkan dari sifat pengecut dan pelit, bakhil, kikir, kedekut, medit, wadala'id daini wa ghalabatir rijal, dililit hutang dan dikuasai orang lain. Siapa orang yang beruntung? Bukan pedagang yang berhasil bisnis. Siapa orang yang beruntung? Bukan orang yang modalnya sedikit untungnya besar. Orang yang paling beruntung menurut Al-Quran adalah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat bakhil, pelit, kikir yang ada dalam hatinya, itulah orang-orang yang beruntung. Ada jenis manusia ini hobinya cuma dua, jama'a malau wa ad-dadah. Jamaah ngumpul, ad-dadah ngitung. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung, nggak pernah keluar. Dapat uang kumpul, dapat tanah kumpul, dapat ruko kumpul, dapat rumah kumpul, dapat mobil kumpul. Sebelum tidur malam ngitung, kumpul hitung, mati, habis, tidak dapat apa-apa. Jadi manusia ini kapan dia menjadi berkualitas? Kumpul, hitung, bagi, tapi jangan semuanya. Ada sebagian untuk keluarga. Allah sudah tetapkan, kalau dia emas 2,5%, kalau dia padi 10%, kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Yang sukarela namanya sodakoh, yang benda namanya infak. Kalau tidak bisa ngasih benda, cuman senyuman, sodakoh. Sekarang senyum pun payah karena pakai masker. Islam agama yang memberikan jalan kepada semuanya. Yang punya tanah kasih wakaf, mesti ada 4 syaratnya. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, ada benda yang diwakafkan dan tidak boleh hilang, tidak boleh habis, tidak boleh wakaf lampu, lilin maksudnya, karena lilin dibakar habis, wakaf tidak boleh habis. Makanya kalau sudah cerita wakaf, wakaf tanah. Ke depan OSB punya wakaf tanah yang bisa membiayai bangunan asrama anak-anak tidak mampu, yatim dan du'afa. Amin. Banyak betul permintaan Ustadz Somad ini. Dia cuma ceramah ngomong aja, kami yang kerja ini. Insya Allah saya support juga.
melalui iklan-iklan. Jangan lupa, anak Anda ingin cerdas, minumlah, pakailah, gunakan OSB. Saya tinggal buatkan kata-katanya aja, tuliskan kata-katanya, nanti saya pegang, saya tinggal ngomong macam Bio. Habis itu diupload di Instagram Ustadz Somad. Habis itu kita share ke grup-grup. Apa yang didapatkan dari ini semua, kalaulah nanti muncul tanah wakaf OSB, di atasnya ada penghafal Quran yatim dan duafa, anak itu satu hari ngulang bacaannya 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, setahun dia khatam 24 kali, di bulan Ramadan dia khatam berkali-kali, setetes 2 tetes mengalir juga pahalanya ke kubur kita. Anak saya belum tentu menjadi penghafal Quran, tapi kalau anak-anak ini kita biayai, kalau sendiri memang berat dia, tapi kalau kita berjamaah insya Allah, itulah makanya kata Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan turun bersama jamaah. Islam tidak akan pernah kuat kalau sendiri-sendirian. Ada Nabi Muhammad SAW hebat, tapi dia tidak dibantu oleh Allah, tidak kirimkan malaikat untuk menolong dia. Allah kirimkan manusia yang berada di sekitarnya. Manusianya pun macam-macam. Ada yang tua, bijaksana, Abu Bakar. Ada yang anak muda, gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada yang anak muda, cerdasnya luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang kaya raya, Utsman bin Affan, Abu Talhah, Abu Dihdah. Ini semua adalah model. Jadi coba kita tempatkan diri kita. Kalau kita tidak punya harta, tapi orang tua yang bijaksana, berarti kita menjadi Abu Bakar Siddiq. Kalau kita punya otak yang cerdas, harta tidak punya, berarti kita posisikan diri sebagai Ali bin Abi Thalib. Kita tidak punya harta, tapi gagah perkasa, orang segan, berarti kita posisikan diri sebagai Umar bin Khattab. Saya perempuan Pak Ustadz, Asma, dia perempuan, tapi dia yang membawa makanan dari kota Makkah naik ke atas Jabal Sur pada peristiwa hijrah. Jadi apapun kita, saya ini Pak Ustadz rasanya jadi Abu Bakar tidak, jadi Umar tidak, jadi Utsman tidak, jadi Asma juga nggak bisa, jadi Ali juga tidak. Pilihan terakhir kau jadi Abu Lahab aja lah. Abu Lahab itu tetap senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi lahir, saking senangnya hati Abu Lahab, dia bebaskan orang yang datang bawa berita kelahiran Nabi itu. Namanya perempuan Suwaibah namanya. Ya Abu Lahab, adikmu, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Saking senangnya hati Abu Lahab, apa kata dia? Sejak hari ini kau kubebaskan dari perbudakan. Waktu itu harga budak jauh lebih mahal daripada onta. Jadi kalau onta hari ini harganya 50 juta, maka budak 2 kali lipat onta. Onta 100 juta, budak itu manusia yang diperhambakan, yang dipekerjakan, yang diperjualbelikan, tapi manusia sebelum datang Islam. Setelah Islam datang, pelan-pelan perbudakan hilang. Maka harga budak waktu itu lebih kurang 100 juta. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bersedekah 100 juta. Jadi kalau ada orang OSB bersedekah 100 juta untuk TPQ dan surau, itu baru selevel Abu Lahab. Jadi jangan senang dulu, jangan terlalu bangga dulu dengan pemberian kita. Bakhil, pelit, ada gengnya. Siapa namanya? Qarun. Punya kekuasaan, menolong agama Allah, ada gengnya. Siapa namanya? Fir'aun. Kalau tidak menolong agama Allah, kalau dia tolong agama Allah, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Muhammad Al-Fatih. Tapi cita-cita itu kan tidak seperti membalik telapak tangan. Apa kata Nabi? La taftahunnal Qastantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel. Walaupun yang ngomong itu Nabi, tapi baru terwujud setelah 700 tahun. Keluar statement dari mulut Nabi, kamu akan merebut Konstantinopel. Konstantinopel baru direbut pada abad 15, 700 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal.
Padahal apalah sulitnya bagi Allah, cukup dia kirim malaikat yang sayapnya dia kepakkan di timur, tenggelam alam semesta, selesai itu Konstantinopel. Tapi Allah mau kita berpikir rasional, dan yang membebaskan Konstantinopel itu namanya sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad Al-Fatih, Muhammad sang pembebas. Pada kesempatan ini 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan bisnis, karena kalau ditinggalkan akan diambil orang lain. Pengkhianat bukan berarti orang yang merusak agama. Pengkhianat adalah dia mampu secara bisnis, dia otaknya cerdas untuk menekuni bisnis ini, tapi dia tinggalkan. Itu berarti dia sudah mengkhianati umat. Dia biarkan peluang kursi kosong diisi orang lain yang tidak amanah, maka dia sudah menyediakan pengkhianat. Poin yang kedua, ada target-target ke depan untuk menolong agama. Siapa yang kenal dengan Sultan Raja-Raja di Aceh? Kita tidak kenal namanya, tapi begitu tsunami datang, ternyata bangunan masjid tetap tegak berdiri. Saya setiap peristiwa mengenang tsunami datang dibawa ziarah ke masjid-masjid yang tidak roboh. Tidak tahu entah siapa yang mewakafkan tanahnya, tidak tahu siapa arsitek yang membangun masjidnya, tapi sampai hari ini tegak berdiri sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Manusia mati, pokok kayu tumbang, tapi masjid akan tetap tegak berdiri. Rezim berganti dan berubah. Datang Belanda, pulang Belanda, datang Jepang. Merdeka Republik Indonesia, Hiroshima Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Pulang Jepang, bangkit Orde Lama. Selesai Orde Lama, masuk Orde Baru. Habis Orde Baru, naik apa yang disebut dengan reformasi. Banyak di antara kita yang tidak hafal urutan sejarah ini, tapi masjid tetap ada. Presiden Soekarno meninggalkan Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto meninggalkan Masjid Muslim Pancasila se-Indonesia yang atapnya seperti Masjid Kerajaan Demak, lalu kemudian bangunannya uang dari negara, maka sampai hari ini orang menikmati sholat di atas. Ini semua adalah pelajaran yang kita ambil. Bangun masjid. OSB amat sangat bisa untuk itu. Poin yang ketiga, tidak hanya sekedar membangun masjid, tapi orang yang mengisi masjid. Saya tidak setuju juga kalau OSB bangun masjid banyak di mana-mana, tapi malah kosong, tidak ada orang yang mengisinya. Maka siapkan calon imamnya, calon muazzinnya, dan OSB amat sangat bisa untuk itu. Kenapa demikian? Karena dididik mereka untuk jadi imam, dididik untuk menjadi khotib, dididik untuk menjadi guru, tapi sekaligus juga menekuni bisnis. Imam, khotib, guru punya jamaah yang luar biasa banyak, karena satu imam, satu khotib, satu guru, di sana ada wali murid, di sana ada santri, di sana ada anak didik, maka jalan dua-duanya. Akhiratnya dapat, bisnisnya pun berjalan insyaallah. Itulah sekedar pengantar dialog kita pada pagi yang penuh barokah. Saya sudah bicara lebih kurang 45 menit. Saya heran jamaahnya kok enggak ngelihat ke saya, ternyata semuanya lihat TV di kiri dan kanan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan barokah. Saya ucapkan selamat ulang tahun OSB. Ini bagian dari rangkaian ulang tahunnya, dan saya ingin apa yang saya sampaikan tadi, betapa saya membayangkan ke depan Ustadz Somad menandatangani prasasti peresmian Masjid OSB insyaallah. Amin. Ustadz Abdul Somad akan menggunting pita asrama untuk santri tahfiz Quran, maka itulah yang kekal abadi. Apa yang ada di laci kamar kita hari ini, surat tanah, akte notaris, STNK, BPKB, emas, gelang, rantai, subang, anting, permata, semua milik kita. Sedetik setelah kematian bukan punya kita lagi. Pulang dari sini, buka itu laci, lihat surat tanah, lihat STNK, BPKB, lihat itu permata, cincin, emas, gelang, rantai, katakan kau milikku, tapi sedetik setelah malaikat maut datang, kau pun akan melayang, diambil orang. Iya, kalau anak kita, ahli waris kita mampu mengendalikannya. Kalau tidak, mana yang untuk kita? Masjid OSB,
1000 TPQ, 1000 surau, itulah yang akan untuk kita kekal abadi. Selain daripada itu hanya fata morgana, tipuan mata semata. Hidup ini mimpi. An-nasu niyam, manusia ini semuanya sedang tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah dia terbangun. Oh, ternyata dulu mimpi jadi orang kaya, ternyata dulu mimpi jadi pejabat, ternyata dulu mimpi jadi orang terkenal. Kenapa? Karena semuanya akan habis. Setiap masa ada tokohnya, dan setiap tokoh ada masanya. Setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Mana raja-raja yang hebat, yang gagah perkasa? Mati. Mana ulama-ulama yang dulu terkenal masyhur? Meninggal dunia. Imam Al-Ghazali umur 37 tahun. Kalau dia jalan, maka 70.000 orang mengikutinya di belakang. Ulama besar. Mana dia sekarang? Hilang, meninggal dunia. Yang tinggal hanya kitab Ihya Ulumuddin, yang tinggal kitab Al-Mustasfa, yang tinggal kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Salahuddin Al-Ayyubi, gagah perkasa, hebat, meninggal dunia. Mana dia sekarang? Yang tinggal Masjid Al-Aqsa, yang dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dijajah kembali oleh Israel pada tahun 1946. Kalau dulu pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab, dijajah lagi, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dijajah lagi. Yang ketiga nanti akan dibebaskan oleh anak-anak OSB insyaallah. Aminnya nggak yakin nampaknya. Amin itu kan ada yang kuat, ada yang pelan Pak Ustadz. Yang kuat jahar, yang sir dalam hati. Tapi insya Allah mungkin ada orang yang dengan amin ucapannya, tapi ada yang amin dengan perbuatannya. Dua-duanya insya Allah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog kita pagi menjelang siang yang penuh barokah, hari Jumat, hari keberkahan. Saya kembalikan kepada host kita yang dimuliakan Allah, yang selalu kita tonton di televisi. Hari ini kita bertemu nyata. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih kepada Tuhan. Pengantarnya saja sudah luar biasa ya. Saya belum bisa memperhatikan, saya catat semua supaya saya bisa seperti Mas Adi dan semua rekan OSB. Utama OSB. Baik, kesempatan pagi jelang siang hari ini kita akan ajak untuk foto bersama dalam suasana keluargaan ya. Jadi kami akan undang kepada Mas Adi Gunawan untuk ke atas. Lalu kami akan undang juga nanti per meja ya, kita akan foto bersama. Mas Adi silakan. Kepada keluarga dari Mas Adi. Masya Allah, selamat Ustaz Ardi. Barakallahu fiik. Silakan. Para keluarga dari serta awal dan India menemani. Apa lagi urutan acaranya? Urutan ini paling foto per meja Ustaz. Foto per meja, mereka naik ke atas. Naik ke atas. Maulana, tamam, kuis. Baru ntar habis ini doa. Insyaallah Ustaz lagi. Apa? Grogi nih kayaknya. Grogi nih. Berarti foto akan dilakukan per meja ya. Ini sekarang dimulai dulu. Habis itu sholat Jumat. Iya Ustaz. Kami undang kepada Ustaz Taki Malik untuk menuju ke stage. Sudah di atas. Berusaha juga. Sudah Ustaz. Sudah. Kelihatan. Ya, langsung meja pertama. Meja pertama. Berikutnya mau bersiap-siap meja pertama langsung ke atas. Ya,